Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya Bapak Jatmiko Joko Sambodo. Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan layanan konseling klasikal untuk kelas 10 di SMA 11 Surakarta. Sebelumnya teman-teman harus mengetahui apa itu bimbingan layanan klasikal. Bimbingan layanan klasikal adalah layanan yang diberikan pada anak didik atau klien dalam format kelas. Sedangkan layanan yang akan saya gunakan hari ini adalah layanan informasi. Artinya apa? Artinya saya akan menggunakan informasi terkait dengan topik yang akan saya sampaikan. Oke, pada kesempatan hari ini topik bimbingannya adalah tentang kegiatan efektif sehari-hari dengan subtemanya adalah hidup hemat bagi siswa. Adapun tujuan layanan klasikal dengan topik hidup hemat bagi siswa adalah supaya siswa bisa belajar menerapkan pola hidup hemat sejak dini. Bukan berarti kita pelit ya teman-teman, tetapi kita akan belajar mengatur pengeluaran dengan bijak, menggunakan sesuatu seperlunya gitu, untuk menghindari sikap boros. Itu contohnya, seperti kita bisa mulai dari hal atau pekerjaan sehari-hari yang terkecil, seperti program pemerintah saat ini. Itu termasuk juga bukan pemborosan, karena kita akan dikasih makan bergizi secara gratis. Jadi kita tidak usah membawa bekal dari rumah dan tidak jajan. Dan juga nanti di sekolah kita jangan sampai tergoda dengan rayuan teman-teman untuk jajan. Kalau di rumah, teman-teman juga bisa belajar dari sekarang untuk selalu berdisiplin, yaitu contohnya mematikan lampu yang sekiranya tidak perlu digunakan. Baiklah teman-teman, perlu diketahui juga bahwa hidup hemat juga bisa membantu orang tua kita. Teman-teman tahu kan bahwa biaya sekolah saat ini tidaklah murah. Maka dari itu dengan bersikap hemat, kita akan bisa ikut meringankan beban orang tua. Untuk itulah teman-teman, mari kita biasakan hidup sederhana, tidak berlebihan, dan menghargai setiap rezeki yang diperoleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita syukuri, kita terima, karena dengan kebiasaan kecil itulah kita akan menjadi pribadi yang bijak dalam mengelola keuangan dan kehidupan teman-teman nanti di masa yang akan datang. Adapun langkah-langkah pola hidup hemat, teman-teman harus mengetahui juga. Satu, yaitu teman-teman harus memahami pengertian dari belajar hidup hemat. Pengertiannya adalah proses di mana teman-teman untuk bisa membiasakan diri dalam menggunakan sumber daya, terutama uang, waktu, dan energi dengan bijak dan seefisien mungkin. Di sini teman-teman bisa belajar memahami dan melatih kebiasaan baru, ya. Yang biasanya teman-teman itu tidak disiplin. Untuk sekarang, marilah kita biasakan dengan kebiasaan baru. Hidup hemat berarti menjalani kehidupan dengan cara yang sederhana, seperti membuat anggaran bulanan dan kita selalu mematuhinya. Teman-teman kalau membeli barang yang benar-benar saja yang dibutuhkan, ya, yang selalu biasakan teman-teman
tadi sudah saya utarakan depan, yaitu menghemat listrik, menabung dari sekarang, dari uang saku yang diperoleh dari orang tua kita. Dengan hidup hemat, teman-teman bisa menghindari sifat pemborosan. Juga bisa mempersiapkan diri untuk kebutuhan mendesak dan juga untuk masa yang akan datang. Yang kedua, teman-teman juga bisa memaknai pentingnya berperilaku hidup hemat. Berarti teman-teman memahami bahwa hidup hemat bukan sekedar mengurangi pengeluaran, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri dan juga keluarga. Karena perilaku ini mencerminkan sikap bijak dalam menggunakan sumber daya agar tidak berlebihan dan dapat memberi manfaat yang panjang. Di sini teman-teman akan bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab pada kalian, dan juga kalian bisa belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan, juga melatih teman-teman untuk bisa mengendalikan diri, tidak mudah tergoda oleh konsumsi berlebihan, dan bisa mempersiapkan diri untuk masa depan teman-teman kalian. Yang ketiga yaitu teman-teman harus bisa mampu ya, dan mengerti membedakan keinginan dan kebutuhan. Teman-teman bisa membedakan kebutuhan. Kebutuhan itu apa toh? Kebutuhan itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi teman-teman. Jika kebutuhan tidak terpenuhi, hidup tidak berfungsi. Nah, itu namanya kebutuhan. Sedangkan keinginan adalah sesuatu yang dimiliki tetapi tidak harus atau tidak wajib bagi teman-teman semuanya. Misalnya teman-teman pengen handphone baru, baju baru yang lagi tren, nah begitu, itu adalah keinginan. Mungkin bisa dipahami teman-teman semuanya. Selanjutnya yang keempat adalah siswa mampu. Teman-teman juga harus mampu menyusun daftar belanja sesuai dengan kebutuhan. Di sini teman-teman diharapkan mampu merencanakan dan membuat daftar barang yang akan dibeli berdasarkan prioritas kebutuhan, bukan hanya keinginan semata. Itu. Dan ini menunjukkan bahwa teman-teman dapat berpikir bijak, hemat, dan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan yang dimilikinya. Itu. Dan di situ juga teman-teman menyusun daftar berarti membuat urutan barang yang akan dibeli ya, sesuai kebutuhan yang benar-benar diperlukan, bukan sekedar keinginan. Contohnya saja ya, teman-teman kalau mau pergi ke toko gitu, teman-teman harus sudah membuat daftar kebutuhan yang akan dibelinya nanti. Dengan teman-teman membuat daftar belanja tersebut, di sini akan melatih teman-teman sekalian untuk bisa disiplin dan tanggung jawab, mencegah adanya pemborosan, dan juga menumbuhkan sikap hemat dan terencana sejak dini. Itu teman-teman. Yang kelima yaitu teman-teman ataupun siswa nantinya mampu menerapkan hidup sehat, hidup hemat dalam kehidupannya berdasarkan tips-tips yang telah diberikan. Teman-teman di sini juga nantinya bisa mempraktekkan hidup hemat secara nyata dalam kehidupan sehari-harinya dengan mengikuti arahan, panduan, atau tips yang telah dipelajarinya ya. Seperti tadi membuat anggaran, menabung, membawa bekal, dan sebagainya, dengan tujuan juga bisa menumbuhkan sikap disiplin dan tanggung jawab, dan membiasakan pola hidup sederhana dan tidak konsumtif bagi teman-teman sekalian. Begitu.
Oke teman-teman, sekiranya demikian sedikit pemaparan saya pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan insya Allah kita bisa berjumpa kembali di bimbingan klasikal selanjutnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.